Jujur nggak pernah sama sekali sih rasa susah di kehidupan saya. Dari saya bayi pun udah dilahirkan di Singapura, jadi udah enak sih Oh jadi wow. kerja sekeras mungkin. Jangan pernah menyerah kepada keadaan kalian. Apakah kalian lagi susah? Apakah kalian juga dari mental kehadapan kalian susah? Tapi menurut saya yang paling penting adalah be irreplaceable. Jadi jadilah kerja sekeras mungkin dan jadi seseorang yang nggak bisa digantikan dengan orang lain. Cici sendiri saya lihat kayak Cici udah menguasai semua skill dan itu menimbulkan Cici punya Forta Beauty Clinic itu laku. Makanya kayak sekarang saya bisa duduk sama Cici sekarang dan semua orang bisa nonton ini gitu loh. Nah, Victor, netizen ini kan banyak kenal kamu tuh dari konten FYP ya di Betul. TikTok lewat cerita Sultan. Betul. Boleh nggak kamu kenalin diri kamu sendiri dan sekarang itu kesibukannya apa aja sih? Oke. Halo, nama saya Victor Tansulaksono. Saya sebagai salah satu co-founder Cerita Sultan maupun host Cerita Sultan. Saya kegiatannya adalah bikin konten dan monetisasi dengan platform Cerita Sultan. Dan kita visi misinya adalah untuk mendemokrasikan semua akses informasi tentang kisah sukses orang dan mengeluarkan itu ke media sosial ya guys. Nah, waktu itu tuh awal mula kamu bisa bikin konten karena nggak semua orang ini terlahir langsung jadi content creator, itu gimana sih ceritanya? Jadi dulu iseng-iseng ya sama Super Cool Band, kalau Cici tahu itu salah satu content creator paling besar di Indonesia Iya, wow. untuk entertainment, di bidang entertainment English speaking. Dia tuh dulu awalnya ngajak saya bikin konten long form gitu, Oh, food iya? reviews. Nah dari sana saya bikin konten sendiri iseng-iseng di Amerika. Kan saya di sekolah di Amerika nih sebelumnya. Saya bikin konten di Amerika dengan niche yang berbeda sama Cerita Sultan, yaitu kayak food reviews, daily vlogs, sama eh, mungkin kayak review-review barang gitu. Dulu pernah coba semuanya. Dari sana viewsnya kita memang lumayan rendah dan kita emang belajar terus, belajar dengan giat, research cara bikin konten yang benar, dan kita menemukan salah satu content creator namanya The School of Hard Knocks dari Amerika. Dia mungkin udah 20 juta subscribers di platform semuanya, dan kita terapin semua SOP dia, kita bawa ke Indonesia. Oke. Waktu pertama kali ketemu, disclaimer dulu, kita udah kenal dari 8 bulan yang lalu, awal-awal banget, kayaknya 10 konten pertama kamu ya? Iya, Ada kayaknya baru interview. 1.000 followers kayaknya di Interview Instagram. 1.000 ya? Iya, Wow, baru 1.000. amazing. Terus sekarang total followersnya udah berapa? Kita total followersnya udah sekitar 500.000 sampai 600.000 ya kalau nggak salah, total akumulasi mirroring ya. Dalam 8 bulan, tepuk tangan Lumayan, dulu. lumayan. Berkat Tuhan ini semuanya. Gak semua orang ya Tuhan. bisa ngerjain itu ya, 8 bulan bisa langsung 800.000 follower. Kira-kira ada tips and trick nggak sih? Karena itu amazing banget menurut Tips aku. and tricks menurut saya kan zaman sekarang orang bikin konten dengan hook, dengan body, dengan CTA. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kasih emosi. Jadi emosi ini harus dipancing gitu loh. Emosi tertentu ini apakah ini bikin orang lebih happy, apakah bikin orang ini lebih penasaran, itu yang harus ditimbulkan di konten itu. Nah, sebenarnya waktu awal konten ini pernah nggak sih ada penolakan? Karena sebenarnya aku baca-baca scroll komen. Iya. Itu kok kurang ajar banget. Dia Iya. lagi telepon kan Banyak banget hate comment sih kayak sebenarnya, gitu. iya. Sebenarnya banyak nggak sih orang yang misalnya kamu tanya, kok 10M pertama udah punya, belum banyak yang nolak? Banyak sih, sekitar mungkin saya bisa bilang nominal 60%. Jadi out of mungkin 10 orang, 6 orang akan tolak sih. So far, average-nya. Kok kamu bisa dengan PD-nya tetap berjalan dia walaupun dengan penolakan itu? Soalnya kan kita mendapatkan informasi dari Start with Why ya. Saya baca buku namanya Start with Why, di mana Simon Sinek. Simon Sinek. Nah, itu bilang bahwa kita kalau mau start sesuatu, kita harus start dengan kenapa. Kayak kenapa kita bikin konten ini, kenapa kita bikin podcast ini, kan itu bisa bikin kita kayak lebih pede, Iya. lebih rasional terhadap kita punya situasi, dan bisa bikin kita tuh lebih memain logika dibanding emosi gitu. Nah, beberapa waktu ini nih sempat viral tuh tentang perintis dan pewaris. Oh iya betul, Topik Rio kita Kintaro ya ini. kayaknya. Nah, tanggapan kamu gimana? Dari kamu sendiri, menurut kamu itu perintis atau pewaris?
Eh, Oke, disclaimer dikit, aku tuh sebenarnya full pewaris ya. Saya tidak mendapatkan eh, hal-hal yang susah pas saya membangun sesuatu. Saya juga dapat banyak uang dari orang tua untuk Nggak semuanya membangun kita mau cerita ya, sultan tolong. juga. Jadi saya full pewaris. Saya lahir dari keluarga bisa dibilang privilege banget. Oh, wow. Kita memang keluarganya backgroundnya di commercial developer. Jadi saya dapat banyak privilege juga, bukan tentang uang, tapi dapat privilege dari kunci-kunci koneksi sih. Kayak, wow, Om Tante boleh dong transferin saya cicinya Victor nih sekarang. Iya. Nah, sebenarnya kalau berarti kamu dari keluarga pewaris, dari Iya. awal-awal kamu ngonten kayak gitu, pernah nggak ada yang komentar negatif di dalam keluarga kamu? Eh, Pertama, awal-awal orang tua sih nggak terlalu support sih. Mereka nggak suka. Nggak terlalu support. Kenapa? Karena mereka pikir kayak ngapain you mulai konten kalau ada sistem yang udah dibuat buat you gitu loh. Kayak you udah di sekolahin di luar negeri, di Amerika, untuk mendapatkan 9 to 5 job di salah satu consulting firm terbesar di Amerika, which is kayak Deloitte atau Boston Consulting Group. Tapi you malah mengarahkan diri sendiri untuk bikin sesuatu yang nggak pernah diinginkan oleh keluarga gitu loh, which is bikin konten. Makanya keluarga waktu itu kurang support. Tapi ada tapinya nih. Iya. Ketika saya mendapatkan 100.000 followers pertama dan mendapatkan hasil yang luar biasa dengan konten-konten itu tersebut, orang tua malah support dengan uang, dengan kunci-kuncinya itu tadi. Oke. Jadi kalau yang aku nangkep ini sebenarnya awal-awal kita mulai itu belum tentu semua orang bakal support. Betul. Tapi ketika kita lanjutin dan kelihatan hasilnya, Iya. orang tua atau sekitar kita itu bakal support kita. Kalau Cici gimana nih? Kalau Cici dulu emang dulu orang tua support dengan modal atau gimana nih, Ci? Kalau kita gimana adaptif, kebetulan ada partner bisnis saya di sini. Jadi disclaimer dulu, kalau kita berarti kita adalah mungkin perintis, bukan berarti orang tua kita nggak kasih apa-apa, tapi mereka kasih pendidikan yang terbaik. Iya. Di awal 2019 ini aku flashback, kita mulai Forta itu dari uang 100 juta aja, dan mungkin bagi orang privilege itu artinya uang, nama keluarga, kayak nama belakang saya harus sesuatu banget ya, Iya. biar open doors. Tapi sebenarnya meaning of resource itu sendiri menurut aku adalah sumber daya ya. Iya. Jadi sumber daya ini bisa dalam berbentuk apa aja. Waktu itu mungkin terlihat kayak sumber daya kita uang itu 100 juta aja, tapi sebenarnya kayak aku mulai dengan adikku sendiri yang ada di sini, itu Dr. Tiffany Chang. Kami mulai karena kami udah saudara, kami udah kenal lama, mulai dengan trust. Yang kadang-kadang trust itu juga tidak bisa dibeli pakai uang. Betul, betul. Jadi modal kami waktu itu mungkin tidak dalam berbentuk uang, tapi dalam bentuk trust, bentuk integritas, karena aku belajar banyak integritas dari Dr. Tiffany, dan kebetulan personality kami itu bertolak belakang sehingga kami itu saling melengkapin begitu sih. Nah, Victor, aku itu pengen nanya sama kamu. Menurut kamu ini agak ini sih nyeleneh. Gaji UMR itu bisa bikin orang kaya nggak sih? Sebenarnya bisa sih. Ini kan agak topik yang sangat tabu ya. Tapi menurut saya kalau gaji UMR, let's say kayak di Jakarta, let's say 5 juta. Kalau kalian invest di ilmu, ya, di skill tertentu, misalkan kalian jagonya di editing, kalian fokus di ilmu editing, belajar dari research, belajar dari ebook, itu akan menimbulkan compounding, di mana ilmu itu akan dibawa di pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan itu tersebut gitu. Jadi ilmu sih kuncinya, kayak you fokus di invest kepada ilmu, apa aja ilmu itu, nggak usah sesuai dengan niche kamu, itu pun bisa dipakai di niche kamu. Oke, jadi bukan tentang melulu tentang gajinya sendiri sekarang. Bukan tentang gajinya sendiri. Berarti yang difokusin adalah harus belajar terus. Iya, belajar terus. Kebanyakan tuh kan kalau gaji UMR biasanya mereka kan lifestyle kan. Iya. Mereka ketika mereka mendapatkan gaji tersebut itu, mereka akan mengeluarkan itu buat ya yang fun, yang misalkan kayak lifestyle, misalkan makan, misalkan Shopee Pay Later. shopping, ya segala Boleh macam nggak kayak gitu kan. di-bip? Menurut saya kalau kalian bisa save, invest kepada ilmu, invest kepada diri sendiri, leher ke atas, menurut saya bisa sih menjadi sukses banget. Berarti bukan konsumtif, kalau aku rangkumin bukan konsumtif, tapi kita fokusnya ke growth ya, Growth. dari leher ke atas ya, Iya. berarti si otak dengan hal yang berguna. Betul. Nah, ini pertanyaan ada satu dari tim aku.
Mereka tuh pengen tahu Victor pernah nggak sih ngerasain apa yang kita rasain, kayak ngisi botol. Nggak sih, ngisi botol sampo diisi air, terus sekarang kayak mandi pakai gayung lope. Sorry ya, zaman sekarang kan ada shower ya. Pernah nggak ngerasain guyuran tuh? Jujur nggak pernah sama sekali sih rasa susah di kehidupan saya. Dari saya bayi pun udah dilahirkan di Singapura, jadi udah enak sih dari lahirnya. Victor tidak pernah merasakan rasanya jadi peasant, komoner, Cuman orang kalau biasa. kalau bilang kayak diremehkan sama temen-temen pernah sih. Oh ya, Diremehkan sama temen-temen pas waktu itu saya bikin konten di Amerika. Dulu saya kan viewsnya sangat rendah, dan saya kan ibaratnya kalau di Amerika kan mereka puas semua juga gitu kan. Ketika mereka lihat seseorang yang mencoba sesuatu yang di luar zona nyaman mereka, mereka akan remehin mereka gitu, which is me. Merekanya itu gua gitu loh. Jadi kayak waktu itu diremehin sama orang, terus itu malah membawa saya menjadi api yang sangat-sangat luar biasa, sehingga saya bisa mendapatkan disiplin yang luar biasa gitu. kok bisa? Biasanya kalau orang misalnya diremehin, direndahin, orang biasanya minder ya. Minder ya. Kok kamu bisa malah bikin itu jadi api dan ngebalikin? Gimana kamu bisa ceritain nggak supaya kita belajar sama-sama? Menurut saya sih agak kontradiktif ya. Ada dua tipe orang sebenarnya di dunia ini. Nomor satu, positive reflection guy, di mana dia tuh dimotivasikan oleh orang-orang yang puji mereka, which is mungkin Cici kayak gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau saya sih lebih ke negative reflection sih, di mana saya dimotivasikan oleh orang-orang yang justru malah remehin saya gitu loh. Jadi saya tahu saya orang yang negative reflection, dan saya tuh seseorang yang memancing itu tersebut. Jadi saya memancing keremehan-remehan orang tersebut untuk saya gitu. Tapi bukan dalam arti negatif ya, berarti. Iya. Karena Kita cukup mengetahui diri sendiri. betul. Dan Jadi- kita cukup sama sih dalam hal itu. Kayak saya tidak bisa dengar kata tidak. Penolakan itu sangat-sangat sensitif di hidup saya. Makanya sebenarnya aku cukup relate dengan apa yang Victor bilang. Nggak semua kritikan orang atau hal negatif itu berakhir negatif. Betul. Iya kan? Untuk Betul. kita kebetulan itu bisa jadi api supaya kitanya sendiri tambah rajin kerja. Betul. Nah, menurut kamu nih sekarang katanya ada generasi strawberry ya? Strawberry banget. Strawberry banget. Sebenarnya orang-orang ini kayak sebenarnya kurang kerja keras atau kehilangan arah. Kenapa bisa ada tercipta generasi strawberry? Gen apa sih sekarang? Gen Z. Gen Z Alpha ya. Ya, Gen Z Alpha dan ya. Alpha. Gen Alpha. Alpha dan Gen Beta Alpha. baru. Menurut saya sih bukan karena mereka kurang pinter sih. Soalnya kan sekarang kan banyak Gen Z atau Gen Alpha atau milenial pun mereka bisa pakai AI kan. AI itu akan bikin mereka lebih smart, lebih pinter kan. Cuman yang menurut saya salah zaman sekarang adalah mereka salah pilih transportasi. Kayak misalkan kan ada story tuh. Waktu itu kan ada orang yang main violin di jalanan dibanding orang lain main violin di panggung besar gitu. Di misalkan bisa di social media, bisa di konser gitu. Itu kan sangat-sangat beda ya. Maksudnya transportasi yang dulu di jalanan itu nggak akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dibanding orang-orang yang mungkin bertampil di social media, mungkin berprestasi di panggung. Itu kan itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa dibanding orang-orang yang di jalanan gitu. Mungkin karena sekarang ada faktor viralitas ya? Iya. Itu pengaruh nggak menurut kamu? Pengaruh sih, kayak maksudnya kita show diri sendiri di social media itu sangat-sangat berpengaruh sih, karena misalkan kita ada skill nih. Saya kan misalkan skill saya jago ngomong sama orang misalkan. Tanpa saya ada social media, mana ada saya bisa tampilkan diri sendiri di jalanan gitu. Iya, Nggak mungkin, tahu. udah nggak mungkin gitu. Cuma papa mama aja Cuman yang papa tahu. mama doang yang tahu gitu. Jadi it's all about leverage sih, kayak kita punya skill apa, kita leverage sesuatu, dan kita mendapatkan unlimited leverage dari sana, dan kita mendapatkan trust factor dari orang-orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan sistem yang luar biasa gitu loh. Wow, kalau ngomong-ngomong tentang leverage kayak gini, kamu percaya nggak sih lebih penting kerja keras atau kerja pintar sebenarnya menurut Victor? Menurut saya kerja keras dulu ya. Jadi kita harus kerja keras dulu, kerja sekeras mungkin. Karena ketika kita kerja sekeras mungkin, orang lain akan lihat tuh. Jadi investor-investor lain akan lihat. Mungkin sekarang Cici tahu maksudnya karyawan siapa yang kerja paling keras kan, Ci. Dan obviously kalau yang paling kerja keras, Cici akan kasih support.
Entah itu uang, entah itu ilmu gitu. Jadi kalau kita kerja keras, otomatis orang akan membantu kita dengan ilmu atau dengan uang gitu. Jadi kita unlimited leverage-nya itu returns yang kita dapat tuh sangat-sangat besar ketika kita kerja keras. Setuju. Kebetulan aku sama Dokter Tiffany sebagai founder kami percaya banget tentang belajar. Belajar ilmu. Jadi biasanya kalau misalnya staff atau karyawan kami yang rajin, memang kita juga alokasi budget untuk mereka boleh ambil kelas dan belajar, karena bagi kami sebuah perusahaan itu nggak bakal lebih besar dari orangnya. Jadi orangnya ini yang harus dibikin pintar, karena nggak mungkin satu perusahaan tuh lebih besar dari orang-orang yang ngejalaninnya. Betul. Nah, pertanyaan yang aku pengen tanya ini nih, karena Victor tidak pernah merasakan naik angkot ya, Naik angkot nggak pernah susah ya guys. nggak pernah ngerasain naik angkot dan nggak pernah ngerasain mandi pakai gayung, hidup susah seperti orang-orang pada umumnya. Menurut kamu nih, kalau seandainya kamu terlahir miskin dan kayak orang susah pada umumnya gitu, apa yang kamu bakal lakuin untuk menjadi kaya? Pertama aku akan kerja dengan orang dulu, cari pengalaman dari misalkan Cici, saya kerja dengan Cici dulu sebagai mungkin kasir dulu, dan saya akan kerja sekeras mungkin. Saya akan membantu Cici di apapun itu, entah itu masakin untuk Cici, entah itu jadi supirnya Cici. Itu akan menimbulkan trust yang luar biasa dari Cici, dan Cici akan berusaha untuk maksudnya naikkan saya, support dan juga kasih saya yang luar biasa gitu loh. Kayak maksudnya Cici akan kasih saya rumah bahkan kadang-kadang, atau Cici akan kasih saya support dari belakang, mungkin kasih pekerjaan yang lebih naik pangkat. Itu kan jadi naik pangkat dari sana. Terus paling cari satu skill, menguasai satu bidang. Entah itu apa aja, saya sekarang di media misalkan, satu bidang, fokus di satu bidang, dan paling penting adalah jadi diri sendiri ya guys. Jadi zaman sekarang tuh, saya lihat banyak orang itu nggak bisa jadi diri sendiri, dan mereka coba copy orang lain, tapi mereka sendiri pun nggak bisa menjadi diri sendiri gitu loh. Jadi lebih baik menjadi diri sendiri dan full potential dibanding orang lain tapi nggak ada potential sama sekali. Ibaratnya kayak ikan yang manjat pohon gitu loh. Setuju ya. Nah, sebenarnya kita itu ketemu yang kayak kamu bilang tadi di Instagram, waktu itu follower kamu 1.000 ya? 1.000 ya, 1.000. ribuan kayaknya. Tapi aku yakin banget Victor bakal sukses, terutama di dunia content creator ini, karena waktu itu kita ngobrol, karena kita cukup sering ketemu karena kita satu circle kan. Iya. Waktu itu aku ingat teman kita itu ada pembukaan restoran di Asta. Oh ya, Bobby ya kamu. Bobby Burger, teman satu circle-nya kita, dan ngobrol-ngobrol sama Victor waktu itu. Aku inget banget Victor ceritain kalau misalnya, Ci, kalau bikin konten 3 second tuh harus bagus banget, hand gesture aja penting. Dan waktu kita ngobrol tuh aku ngerasain di mata kamu tuh ada bintang berkelip. Karena aku tuh selalu percaya faktor untuk orang benar-benar jadi sukses adalah passion tuh kadang-kadang di ngomongin overrated ya, tapi bener-bener obsessiveness sama kerjain sesuatu. Karena kalau enggak, itu bedanya B player sama A player. Betul. Ketika kita nggak bisa kuasain satu bidang yang kita super expert banget, dan kita nggak tergila-gila dengan hal itu, menurut aku kita cuma jadi pemain yang biasa aja. Betul. Kayak Cici sekarang di Forta Beauty Clinic ini memang passionnya Cici ya berarti? Kayak bener-bener Cici suka banget dengan micro detail semua tentang beauty clinic ya Cici? Aku sebenarnya passionnya tentang bisnis. Memang aku dari umur 19 itu berbisnis, makanya aku tuh kayak dig deeper, bahkan terakhir juga ambil S2 di business management. Karena aku suka bisnis, makanya mungkin kita tuh sanggup ngelakuin ini tuh selama bertahun-tahun. Mungkin sekarang berarti tahun ini tuh udah 16 tahun aku jadi pembisnis. Ini pernah ada investor nggak Cici? Di Forta. Iya. Di Forta sendiri kita ada investor loh. Siapa itu investor? Tuhan Yesus investor kita. Jadi kita belum ada investor dari yang kayak tadi aku ceritain, dari 100 juta itu sendiri berkembang karena kita tanam dan biarin itu berbuah, jadi berkembang dan sampai sekarang. Nah, kalau kamu sendiri, kamu ada investor nggak, Victor? Nah, ini sebenarnya yang saya mau ngomong tentang sih. Baru kemarin aja saya ada investor, tapi ya ini ada 2 tipe investor ya. Menurut saya investor yang paling baik adalah investor yang bukan cuma kasih uang doang, kayak uang bersih doang, dan mau return,
tapi investor yang kasih kalian kunci-kunci untuk akses orang lain gitu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi ada sedikit cerita. Baru kemarin ini saya ada investor yang mau ngasih saya uang sekian gitu. Tapi saya tolak. Berapa tuh kalau boleh tahu? Sensitif, lumayan sensitif. Eh, Soalnya uangnya kita nggak tahu dari mana gitu kan. lebih dari 10M? Adalah. Iya. Lebih dari 10M? Adalah. Sampai 100M nggak? Enggak Oh, sampai, oke. enggak sampai. Berarti di range 10 sampai 100M. Iya. Jadi kayak ada investor yang cuma mau kasih saya uang sekian dengan return sekian dalam setahun gitu harapannya. Tapi saya tolak. Karena kenapa? Wow. Karena pertama kita nggak tahu uangnya dari mana, dan kedua kita juga nggak mau pusing gitu. Kita nggak tahu uangnya itu pakai buat apa. Apakah uang yang dikasih saya misalkan 10M itu dipakai buat konten, kita juga nggak tahu gitu kan. Karena kan saya punya sistem kan bermodal kecil. Oke. Jadi kita punya modal tuh not even ratusan sampai miliaran kan. Kayak paling videographer, editor, tim segala macam itu kan belum nyampe 1M. Jadi buat apa kita menerima uang let's say 10M tapi kita harus return let's say 10% gitu, 1M per tahun gitu. Itu kan buat apa gitu. Jadi kamu ngelihat nggak ada kegunaan yang kamu ambil uang ini? Not really sih. Malah itu akan menimbulkan saya untuk terseret dengan kasus dia mungkin gitu. Karena kan kita nggak tahu ini orang siapa dan uangnya dari mana gitu loh. Kayak cuci-cuci Jangan- uang pakai sabun gitu Iya. ya. Kan banyak tuh orang zaman sekarang mereka nerima uang yang banyak banget secara instan Iya. dan mereka foya-foya tuh. Oh, seakan-akan mereka udah paling kaya, paling sukses. Tapi mungkin kita lihat di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, siapa tahu mereka terseret di kasus KPK kan kita nggak tahu juga. Iya. Sedangkan ada orang-orang yang mau invest pada saya dengan kunci tersebut, misalkan dengan brands-brands yang dia pernah connect, let's say kayak media company yang lebih besar daripada saya, dia akan kasih saya tuh kayak endorsements yang ke-connect dengan media company dia ke saya gitu. Jadi kunci itu yang kita harus mendapatkan, bukan tentang uangnya itu. Jadi kamu lebih pilih investor tipe B tadi kalau nggak salah ada A yang kasih uang aja dan B yang kasih kamu mungkin leverage yang value-nya tuh jauh lebih dari uang. Betul. Karena saat ini kamu ngerasa uang itu nggak terlalu sepenting value yang dia kasih Betul. kayak leverage tadi. Kayak menurut saya ada banyak orang yang punya uang tapi nggak punya reputasi yang bagus. Oke. Jadi nama baik itu penting Nama sekali baik ya. itu penting sekali ya. Nama baik kita juga setuju sih nama baik itu penting sekali karena itu juga valuable Iya. ya. Kayak misalkan ada juga orang yang mau investasi kepada saya, tapi dia tuh kasih kunci ke akses orang ternama di media gitu loh. Misalkan kalau kamu mau podcast sama ini orang bisa, kalau mau ketemu sama ini orang, nongkrong sama ini orang langsung bisa. Karena kan mereka ada ekosistem di mana media ini yang orang nggak tahu ya. Media itu sebenarnya dikuasai oleh orang-orang yang itu aja gitu loh. Oh iya. Jadi Wow. sebenarnya ya if you see kayak beberapa media-media ini yang ternama itu sebenarnya dikuasai oleh satu grup doang. Oke. Kita Dan- boleh tahu nggak grup apa itu? Itu agak diskret. Insider Iya. tips. Jadi penasaran kan grup apa itu, nanti di ini cerita sama Cici ya. Grup Iya. apakah itu? Oke. Nah, last questions nih. Ada nggak Victor pesan-pesan buat anak muda Indonesia biar kita itu cepat sukses? By the way, Victor umur berapa sekarang? Coba tebak, Cip. 25. 19 tahun. 19 tahun. Oh my god. Wow, brodong. Brodong nih. Pantesan dia bilang kalau kerja sama saya beliin dia rumah. Wow, brondong banyak duit. Iya. Nah, kira-kira ada pesan nggak? Karena perjalanan Victor sendiri menurut aku cukup cepet ya buat sukses ya. Karena di umur 19 kayak Victor kemarin aku baru mau mulai kerja, sedangkan Victor sekarang udah jadi content creator yang cukup terkenal di Indonesia. Yang FYP terus nih, pasti yang nggak lihat FYP-nya Cerita Sultan ya. Keanugerahan dari Tuhan semua sih. Tapi menurut saya yang penting adalah kerja sekeras mungkin. Jangan pernah menyerah kepada keadaan kalian. Apakah kalian lagi susah, apakah kalian juga dari mental kehadapan kalian susah. Tapi menurut saya yang paling penting adalah be irreplaceable. Jadi jadilah kerja sekeras mungkin dan jadi
seseorang yang nggak bisa digantikan dengan orang lain. Oh wow, be irreplaceable. Tolong ya semuanya dicatat itu Iya. yang paling penting ya. Be irreplaceable. Dan untuk jadi be irreplaceable itu yang paling penting adalah skill set sih. Jadi kalau kalian bisa nguasain semua skill set yang terpenuhi dengan bisnis kalian, itu ya pasti kalian akan mengetahui semuanya. Kayak misalkan kalau Cikrisi misalkan. Cikrisi kan tahu kayak financial report, Cikrisi tahu misalkan marketing, supply-nya dari mana, cara B2B word to mouth-nya gimana gitu kan. Itu kan Cici menguasai skill set yang tidak dikuasai oleh beauty clinic owner yang lain gitu loh. Sedangkan banyak beauty clinic owner yang lain tuh kayak kelihatannya bagus, mesin-mesinnya bagus, tapi mereka nggak ada customer gitu. Nah Cici sendiri saya lihat kayak Cici udah menguasai semua skill, dan itu menimbulkan Cici punya Forta Beauty Clinic itu laku. Makanya kayak sekarang saya bisa duduk sama Cici sekarang, dan semua orang bisa nonton ini gitu loh. Wow, thank you Victor. Kita terbang nggak sih? Tepuk tangan dulu dong Jadi, semuanya. intinya menurut Victor kita harus menjadi master di bidangnya. Betul. Dan untuk jadi master sebenarnya menurut aku juga butuh waktu. Anak zaman sekarang, kayak kamu pernah bilang kayaknya sama Cici, anak zaman sekarang maunya cepat semua. Instan semua. Instan. Instan. Yang instan katanya cuma Indomie instan kan. Mie instan ya. Mie instan, semuanya sisanya harus kerja keras dan memang butuh waktu. Dan kebanyakan bisnis yang aku lihat besar itu minimal tuh 10 tahun. Minimal 10 tahun ya. Itu kalau kalian aja nggak betah kerja duduk di meja 5 hari. Tapi saya ada pertanyaan untuk Cici ya. Apa? Kalau Cici mungkin mulai dari nol sekarang nih, tanpa modal sama sekali ya, dan lahir dari keluarga perintis ya, apakah Cici bakal ngelakuin hal ini lagi, which is Forta Beauty Clinic, atau Cici bakal coba jualan sesuatu yang berbeda gitu? Oke, industri itu second menurut aku. Itu yang hal yang kedua. Yang pertama adalah ketemu partner yang tepat. Dan kebetulan kayak tadi aku bilang aku cukup beruntung. Bukan cuman karena Dokter Tiffany itu adik aku sendiri, tapi karena personality kami itu bener-bener bertolak belakang. Karena untuk mulai startup nggak segampang yang dipikir orang. Iya, kebanyakan orang mau jadinya Mark Zuckerberg, apa segala macam kayak gitu kan, langsung instan gitu. Nah, penting banget untuk ketemu satu partner bisnis yang memang skill set dan personality-nya itu bertolak belakang dengan kita. Jadi saling melengkapin. Minusnya memang suka gesekan ya, karena kan pola pikirnya berbeda. Nah, nomor satu adalah partner yang tepat. Setelah itu mungkin industri yang sekarang lagi maju, karena industri itu sangat pengaruh dengan keberlangsungan bisnis. Jadi jangan juga salah industri, karena belum tentu kaliannya nggak rajin atau kaliannya nggak pinter, kemungkinan bisa karena kalian salah pilih industri. Jadi nomor satu partner, kedua industri, ketika aku mesti mulai ini dari nol lagi. Nol lagi. Iya, jadi itu yang paling penting. Jadi Victor, kamu pesenin untuk anak muda sekarang adalah be irreplaceable. Be irreplaceable. Oke. Nah, sebelum kita tutup sebenarnya aku mau jelasin, kita tuh ngadain Forta Talk ini sebenarnya untuk menjadi ruang belajar barengan supaya kita juga bisa tanya jawab dengan narasumber kita yang kita ngerasa udah sukses banget ya. Siapa ya? Seperti Victor di umur 19, dan beliau ini kan bukan perintis ya. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban. Ya benar juga ya. Karena dia nggak pernah Iya. mandi pakai gayung dan nggak Iya. pernah isi samponya pakai air. Tidak ada kewajiban dia untuk bekerja. Aku kadang-kadang terpukau dan terpesona sama orang-orang yang seperti ini, dan tapi mereka juga harus tahu bahwa semua yang Victor dapetin sampai hari ini tidak lain dan tidak bukan karena kerja keras. Iya. Bukan instan, bukan Bukan dari instan. orang tua dikasih. Iya. Semuanya dari kerja keras dan kerja pintar. Maka itu kita buka Forta Talk untuk menjadi ruang belajar barengan teman-teman.